Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi punten tokonya sepi, datang ke sembah yang itu, ya punten. Ya gimana tuh kalau imannya yang terganggu mah? Alhamdulillah, kan sampai punten ya. Ada kisah kayak gini. Waktu itu guru ngaji, salah seorang guru kami, kajian ngisi pengajian di rumah gitu. Jadi kumpul keluarga besar. Rutin ada satu pemuda di rumah itu yang biasanya ikut ngaji jadi gak pernah ikut ngaji lagi. Ditanya dong sama ustadznya, Bu, anak yang itu mana ya? Apa ngekos sekarang pindah kuliah keluar kota? Kok gak pernah ikut ngaji lagi? Ibunya ngejawab, ada tuh di kamar. Kok gak ikut ngaji di kamar? Lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya tuh? Ditanya lagi kan, bentar dulu Bu, tahu dari mana itu arwah si kakek? Habisnya ditanya segala hal tentang si kakek, apa tahu? Masa bukan si kakek? Baru dijelasin pun tentu ya, orang meninggal, apapun penyebabnya, ya udah nggak ada di alam ini, sudah ada di alam yang namanya alam barzakh, alam kubur. Dan kalau dia soleh, dia enak menikmati, menanti hari kiamat. Kalau nggak soleh, dia lagi ribut ngurusin urusannya sendiri, Bu. Nggak akan sibuk-sibuk balik lagi ke dunia. Handphone saya mana? Mual, Bu, asli. Ya. Nggak akan. Ya. Maka ditanya lagi kan sama si ibunya. Kalau gitu sih, itu siapa? Atau kok tahu segala hal tentang si kakek? Nah, punten, manusia dari lahir itu nggak cuma didampingin malaikat pencatat amal, tapi juga didampingi oleh seorang bangsa jin, disebutnya qarin, ya, qarin. Ya. Kalau qarin secara bahasa Arab mah artinya sahabat. Nah, tapi setahu saya dalam bahasa Arab ada sekitar 14 kata tentang sahabat. Sama kayak Indonesia kan ada kan? Teman, sohib, bestie, ya kan? Macam-macam kan? Ya. Ya, kerabat lain-lain. Nah, qarin adalah yang tingkatannya paling akrab. So, seakrab-akrabnya ibu sama suami, kan gak 24 jam barengan, betul? Ibu punten lagi di toilet, gak mungkin si bapak ikut. Disemangatin, ayo sayang semangat. Gak bakal kan, Bu? Enggak, ya udah. Nah, kalau qarin itu 24 jam ikut kemana-mana. Jadi pasti tahu tentang orang tersebut. Nah, namanya manusia biasanya ya ada yang meninggalnya lebih awal ya. Manusia mah kadang ya kita tahu bangsa jin bisa hidup lebih lama, dan jin juga sama aslinya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakannya untuk beribadah. Nah, kayak manusia ada yang ibadah nurut, ada juga yang nggak nurut kan. Malaikat bangsa jin juga sama, ada yang nggak nurut. Kalau orangnya udah wafat dan dia nggak taat sama Allah, ya udah ganggu aja siapanya supaya akhirnya jadi nggak nurut sama Allah. Sekarang punten, apa yang terjadi ketika akhirnya itu mulai sering kesurupan? Itu keluarga yang tadinya kalau ada masalah minta tolong ke Allah, sujud, sekarang kalau ada masalah ngapain? Nunggu si anak kesurupan nanya ke si kakek. Rusak gak tauhidnya? Asli itu bahaya. Alhamdulillah, akidah dulu sebenar-benarnya itu dijaga akidah. Orang-orang soleh terdahulu bahkan punten ya, mendingan mati daripada akidahnya terusik diganggu. Baca kalau tentang bab kitabul iman di dalam kitab-kitab hadis itu, masya Allah, banyak sekali kisah-kisah yang mendingan mati daripada imannya rusak. Ya. Apalagi nanti atau misalkan ngadepin dajjal di akhir zaman, Allah berikan dia memang diizinkan punya kemampuan bisa ngidupin orang mati, bukan orang yang hidup lagi, Bu, tapi jin-jin anak buahnya itu nyamar jadi orang yang bisa mengubah bentuk jadi orang yang mati itu. Punten atulah. Ya, itu udah dikuatin benar-benar. Ya. Karena punten tadi soal punten, sholat serajin-rajinnya, tapi tidak beriman kepada Allah, tak terima Allah. Enggak kan? Jadi enggak, ini benar-benar bahaya ya. Perlu dijaga keimanan, ketauhidan agar jangan sampai dicoreng. Ya. Karena kalau kisah para nabi dulu kan suka banyak kayak mukjizat gitu, Bu ya. Dulu kami pernah nanya waktu nyantren di Darut Tauhid di Bandung, pernah nanya,
kenapa zaman sekarang kok makin sedikit yang kayak mukjizat-mukjizat kayak gitu. Salah satu jawaban dari guru kami, karena jelas beda keimanannya. Kita mah punten ya tadi aja ya, sakit kepala gak nyari Allah, nyari obat. Begitu disembuhin, padahal Allah yang nyembuhin, yang dipuji siapa? Obat. Iya, obat emang dahsyat. Coba. Betul syarat, tapi ya beriman ke Allah. Obat cuma jalan. Ya. Seorang Umar bin Khattab aja ketika pengen mencium Hajar Aswad ngomong, aku tahu kamu cuma batu. Kalau bukan karena Rasul menciummu, aku juga gak mau menciummu. Sadar, kau tidak bisa memberikan apapun kepadaku, gak bisa mencelakaiku dan gak bisa memberikanku keuntungan apa-apa. Kau cuma batu, kata Umar. Ya. Bahkan ada yang namanya kejadian Bai'atul Ridwan ya. Itu para sahabat berbaiat untuk siap ikut sama Nabi, bahkan sampai wafat di bawah pohon tersebut. Sama Umar dipotong sengaja, ditebang karena takut dikeramatin. Dan akhirnya malah jadi berdoa ke pohonnya, bukan ke Allah. Itu beliau ngejaganya kayak gitu. Ya. Di kitab yang lain, Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, diceritakan di zamannya Umar itu kan besar ya. Lalu yang dikirim untuk menguasai Mesir, jadi pemimpin di Mesir adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Di sana didapati, ada kisah didapati bahwa penduduk Mesir itu dulu punya kebiasaan untuk menumbalkan gadis perawan, ditenggelamkan di sungai Nil agar sungainya tetap mengalir. Kalau enggak, nanti sungainya berhenti mengalir. Sedangkan kan air sumber kehidupannya, sumber air Sudeka, betul? Ya. Ketika Amr bin As tahu tentang ini, dikatain enggak, di Islam enggak ada kayak gini, air mengalir dari Allah, enggak ada, enggak harus ditumbalin, anak itu enggak salah kok, masa harus dimatiin? Ya, bahkan nurut, akhirnya tidak ditumbalkan, airnya saat bu kering, ngirim surat akhirnya ke Amirul Mukminin kepada presidennya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar balas suratnya, luar biasa ini kisah, masya Allah ya. Suratnya isinya dua, satu untuk Amr bin As, tulisannya cuma kayak gini, wahai Amr, lemparkan surat ini ke sungai Nil. Udah perintahnya gitu doang. Penasaran dong, isinya naon ya. Akhirnya dibuka, apa isinya? Kalau diterjemahin kayak gini ya, wahai Nil, hamba Allah, ini Umar, hamba Allah Amirul Mukminin. Wahai Nil, jika engkau mengalir karena kekuatanmu sendiri, gak usah dan berhenti mengalir untuk selamanya. Ditantangin Umar. Tapi jika engkau mengalir karena kekuasaan Allah, maka mengalirlah dan mengalir untuk hamba-hambamu yang lain. Dilemparin ke sungai Nil. Dan ini bersanad, hadisnya sahih, ya, ngalirlah itu. Akhirnya sungainya deras lagi. Sebenarnya kita kadang gak cukup yakin itu. Karena perkara masalah ya Allah, gimana nih saya udah. Bahkan di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari aja ya. Di situ ada cerita tentang ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan dapat keturunannya kan lebih lama dari ibunda Hajar itu. Karena salah satu penyebabnya ada keraguan secara logika bahwa saya umur segini, suami umur segini, masa iya masih bisa hamil? Padahal enggak, itu mah perkara Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hafal kan Yasin? Ayat ke 82. Segalanya sesungguhnya segala urusan itu jika Allah sudah berkata jadi maka jadi. Kita ikhtiar sekuat tenaga akan terjadi yang kita inginkan, tetap jadi amal soleh. Nih penutup ya. Kadang kita nanya ya, kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa sih kita ikhtiar? Contoh yang jualan, kalau yang nentuin orang itu beli atau enggak adalah Allah, buat apa saya nawarin dagangan? Sampai kadang-kadang bermulut manis ya. Ibu anaknya lucu, ibu kok awet muda terus ya. Usianya berapa sih ibu? Aku udah 42, 41,5 loh ibu. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Dan kadang kan kita suka juga yang palsu. Contoh tadi ucapan orang, kok selalu tambah muda ya tiap hari. Sok jujur, emang itu fakta ucapannya. Waduh,
pasien datang lagi cuman hapur bu, panu, apa panu? Mungkin saya panu sekujur tubuh ya, jadi agak putih gitu ya. Nah, misalkan kata dokternya gini, ini pasien maupun cuman panu, kalau kata Allah nggak sembuh harus wafat, dokternya 1000 orang juga pasti wafat. Si dokternya ditanya, kok ada yang amin sih? Si dokternya ditanya sama pasiennya yang lain, kalau yang nyembuhin dokter, itu buat apa tuh dokter tengah malam kayak gini? Buat waktu kan Allah yang nyembuhin bukan dokter, ya. Maka buat apa kita ikhtiar capek-capek? Agar jadi amal soleh. Ulangi, agar jadi. Kita mau ngumpulin amal, sok kita pikirin ya. Bandingin, kalau misal seumur hidup dunia itu terjadi sesuai keinginan kita, seluruh kepengen dikabul ke Allah, tapi nggak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal soleh bu di sisi Allah, nggak diterima. Berarti punten meninggal bawa apa? Capek we bang di dunia, meskipun keinginan terkabul tapi nggak jadi amal, meninggal nggak bawa bekal. Atau bandingin, misalkan kita seumur hidup lebih sering gak dikabul doa, tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat, seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh bisa jadi yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia yang dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang dihina. Enggak, kita yang penting ngumpulin amal. Bahkan yang paling rugi itu gak diterima sama Allah amalnya. Ini punten nih, ini ceramah kayak gini nih. Kapan baru jadi sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika makin lillahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajarnya di desa cuma satu santrinya, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Itu tuh yang keterima sama Allah. Daripada kayak gini-gini rame, ada kamera, ada yang minta foto dan lain-lain, saya jadi salah niat, saya dibakar hidup-hidup sendiri kok Allah. Makanya Allah kalau melihatnya kayak gini tadi doain, ya Allah ningkong kok. Mudah-mudahan gak cuma ngomong doa, tapi mengamalkan apa yang dia ucapkan. Bisa jadi yang duduk ngedengerinnya mah dapat kebaikan, oh dapat manfaat. Tapi yang ngomongnya salah niat itu cilaka sendiri. Sama ini juga, kalau tadi niatnya untuk benar-benar ngaji, pulang gak dapat foto juga gak apa-apa, betul? Nawar riwah ya gitu. Sepercuma ceramah sejam itu. Mangger we minta foto ya. Insyaallah. Udah sisain waktu udah untuk tanya jawab atau diskusi atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Ibu saya tanya jawab jujur Bu ya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto Bu? So kata mic-nya mana? Bentar lagi diambil sama Ustaz. Ini nyangsang kemana sih? Yang mau tanya jawab silakan katakan. Silakan pertama. Mohon maaf bantuannya untuk para pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok izin bertanya, gimana caranya menyikapi suami yang judi online? Kan banyak. Ya satu-satu dijawabnya ya, saya langsung jawab dulu. Diajakkah suaminya Bu? Hah? Diajakkah suaminya? Memang biasanya yang lagi demen main suka kurang suka ke masjid ya. Udah masa iya mainnya di dalam masjid ya. Ya udahlah istilah. Gimana jadi nyikapinnya? Satu, saya minta mengajak untuk diubah dulu sudut pandangnya Bu ya. Kalau dianggap yang benar-benar dia salah masalah perbuatannya. Tapi kan kita juga nggak diminta oleh Allah menghakimi gitu. Kita mah ngelihatnya udahlah, yang penting jadi apapun. Kalau pengen semuanya jadi baik, seperti yang saya bilang di awal, yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dapat
dapat ujian kayak gitu, ini gimana nih? Bukan ditinggalin, bukan diapain, punten, tapi yuk jadi ladang dakwah bagi kita untuk gimana caranya dapat jalan tambah dekat sama Allah, punten ya. Daripada dibalik, ternyata misalkan dapat suami teh misalkan gak judi, romantis, tapi bikin kita jadi lalai, jadi tambah jauh sama Allah. Punten, bisa jadi malah ibu lebih terjamin surganya gara-gara sabar ngadepin suaminya. Punten, Ibunda Asiyah coba lihat, istrinya siapa? Firaun. Beliau kan satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Nah, kalau di zamannya Rasulullah kan banyak bonus, Bu. Maksudnya banyak pahala yang dilipat gandakan. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya sehari ganjarannya lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah, Bu, nanti 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun, dihapusin dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Banyak kan bonusnya? Kan Asiyah mah di zamannya Nabi Musa nggak banyak bonusnya. Kok bisa-bisanya nyusul wanita-wanita lain yang mulia di zamannya Rasul? Apa alasannya? Karena beliau punya pahala, ibadah pahala yang ganjarannya tanpa batas pahalanya. Apa itu? Sabar. Karena kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Sholat pahala besar ya, tapi kalau misalkan ditanya apa sih yang tanpa batas pahalanya? Sabar. Makin berat makin tinggi pahalanya. Nah ini punten kalau misalkan misalnya suaminya ya naruh anduk sembarangan ya, buka laci gak ditutup lagi, ngangkat baju atasnya gak diangkat dulu jadi 4 balatan ya, ambil gunting gak ditaruh tempatnya lagi, investasi lah itu mah ya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang bertanya, oh tar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu asli ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, karena gak ada yang lebih parah dari dia. Tapi lihat, gara-gara sabarnya ngadepin seburuk-buruknya makhluk, maka ganjaran pahalanya beda ya, gak ada yang sia-sia. Kalau dipandang itu jadi jalan ibu tambah dekat ke surganya Allah, itu setiap perihnya itu gak akan ada yang lo sia-siakan. Bisa jadi tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Kan kepahitan cuma 2 ujungnya, 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat ya. Dosa kita udah bersih, kita tambah tinggi derajatnya. Sehingga punten, bisa jadi istri yang diselingkuhi, tapi setelah diselingkuhi dia jadi rajin tahajud, mulai ngapalin Quran ya, dan yang lain-lain. Bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah disuruh selingkuh juga. Selingkuh dong. Kalau enggak saya gimana penggugur dosanya? Gak gitu konsepnya, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi gitu ya. Jadi itu pertama lihat dari sudut pandang itunya dulu. Jadi kalau pengen semuanya segala jadi keuntungan, harus lihat dari sudut pandang itu ya. Karena kalau kitanya ditambah selalu ngebanding-bandingin, mana dibandingin sama drama lagi. Suaminya datang naik kuda putih ngegigit setangkai bunga mawar ya. Dan drama, Bu. Di drama mah habis kecelakaan dia bangun di rumah sakit masih dakdang, pakai belas on kene ya. Bismillah. Suatu saat Allah pengen bolak-balikan hatinya telah melihat ketabahan istri ya. Maka bismillah, mudah bagi Allah. Suatu ketika bisa dia jadi yang lebih soleh. Kalau memang Allah udah benci dengan dirinya, dengan yang berbuat dosa, mudah Allah matikan kapan saja. Sisanya udah bismillah, doain, sabarin, minta tolong ke gurunya atau orang tuanya. Kalau pengen minta tolong nasihat orang yang masih dia hormati, bismillah, silakan boleh diikhtiarin. Tapi satu hal yang pasti kan kita nggak disuruh mengubah orang. Kita nggak pernah disuruh oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin loh. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Makanya dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana caranya? Dan kalau memang manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya dengan mutlak dan pasti, maka seharusnya satu dunia udah soleh berkat dakwahnya Nabi. Tapi enggak tuh. Di zaman Nabi aja masih ada yang tidak beriman. Termasuk ayahnya Ali, pamannya sendiri, ya Abu Thalib.
pun sayang banget kepada Nabi. Ya, karena kita cuma disuruh nyampein bismillah. Dan akhirnya orang itu berubah atau tidak, tetap jadi pahala biasa di sisi Allah. Istilah ya, istilah. Kalau ternyata masih ditolong oleh Allah, mudah suatu ketika hatinya berubah. Walaupun ya memang mudah-mudahan gak harus hancur dulu ya. Karena memang judi itu pilihannya dua, berhenti sekarang atau Allah paksa buat berhenti. Itu ada dari sudut pandang pemain. Dan demi Allah, kalau kalah itu pertolongan. Jadi bisa tobat, coba menang wae. Gak akan berhenti itu. Lumayan sambil gugurin dosa iya ya. Insya Allah luar biasa. Insya Allah. Semoga Allah jaga ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Oh iya, enggak teteh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari Bekasi. Saya Dennis dari Bogor. Sama jawab. Kalau menghadapi suami yang dia baik sama orang lain, ramah sama orang lain, tapi dia melihat istrinya sendiri sama kayak benci kayak gitu. Itu gimana Pak Ustaz? Ya, ya. Sudah, tenang. Nggak usah ikut heboh kan suaminya beda-beda bu ya. Masya Allah. Ya. Baik, bismillah. Satu yang lihat dari sudut pandang yang tadi dulu lah ya. Dan aslinya di dalam Islam itu yang rugi di dalam Islam itu bukan yang dizolimi tapi yang menzolimi. Hadis terkait itu banyak. Seperti misalkan ada orang yang ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dia mah sholat, puasa, tapi punten lisannya menyakiti bahkan tetangganya. Terus kata Nabi apa? Finnar, dia di dalam neraka, bukan dari golonganku juga bahkan disebutkan. Maka diriwayatkan hal ini. Maka tapi saya berusaha untuk supaya dakwah itu, karena kadang aslinya orang tuh udah tahu mana yang boleh mana yang tidak. Kayak contoh, orang yang mencuri juga tahu kalau mencuri itu tidak baik, betul? Makanya saya menghindari ya untuk menyebutkan yang kayak gitu di neraka. Aslinya gue udah pada tahu. Cuma kan maksudnya untuk jadi motivasi ya. Kalau ke tetangga aja Allah gak suka, lisannya jahat, apalagi ke orang-orang yang lebih punya hak atas dirinya itu. Punten ya, seluruh tetangganya akhirnya seneng sama dianya karena dia selalu baik, tapi orang-orang yang dalam rumahnya merasa terzolimi, ya beda. Sama aja kan, kayak misalkan seorang anak dicintai satu dunia tapi ibunya dibikin sakit hati sama dia, ya gimana dapat surganya ya. Tapi ya udahlah, bismillah, kita cuma bisa doain ya. Mudah-mudahan Allah bolak-balikan hatinya. Setiap kepahitan yang dialami oleh Teteh gak akan ada yang Allah sia-siakan, pasti tambah bersih. Bisa jadi Teteh di sini manusia yang paling bersih, gak ada dosanya, atau bisa jadi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Silah. Dan suatu saat kapanpun dia bisa berubah ya. Ya tapi ya udah, emang tetap kita. Karena kalau ditanya kayak gini memang tidak ada rumus pasti untuk bikin orang jadi. Balikin hati. Makanya asal ngeliatinnya udah dilihat dari sudut pandang lain dulu. Yang bisa jadi ya Teteh lebih terjamin surganya daripada yang suaminya udah pada ragu. Ya semoga Allah bolak-balikan hati beliau ya, jadi suami yang soleh. Itu dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kok. Enggak. Begini, Begitu. saya kan teman saya kan pinjam uang. Iya. Saya tuh Berapa?
baiknya dulu ya Bu, kabar baiknya. Ini ada hadis terkait itu Bu. Saya melihatnya di kitabnya Syekh Al-Munziri, As-Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya. Di situ itu bab tentang keutamaan dan ancaman ya, anjuran dan ancaman, anjuran dan larangan. Salah satunya ada bab tentang hutang di situ. Yang kalau kita ngutangin orang itu, kita tahu ya, misalkan hutang tanggal 1 janji tanggal 10, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianggap bersedekah sebanyak jumlah hutangnya. Betul? Jadi kalau misalkan uangnya 10 juta yang dipinjam, tapi kita udah dapat pahala sedekah 100 juta itu sehari 10 juta. Coba gimana lagi uang 10 juta punya pahala 100 juta? Ya. Kalau ternyata dari tanggal 10 dia nggak bisa bayar, baik dianya yang galak atau dianya yang kabur atau dianya yang benar-benar jujur, saya emang lagi belum ada uangnya, ya, maka per setelah tanggal 10 sampai entah nanti kapan dia bayar, itu perharinya dianggap sedekah sebanyak 2 kali lipat dari jumlah hutang. Jadi sehari sedekah 20 juta kalau hutangnya 10 ya. Maka punten ya, pahit mah memang pahit Bu, tapi bisa jadi gara-gara itulah Bunda tambah dekat ke surganya Allah. Kadang kalau kita mau mikir ya Allah surga teh pengen, tapi Nabi Adam aja diusir dari surga, padahal dosanya teh 1. Kita yang pengen ke surga apa dosanya cuma 1? Terus pengen ke surga pakai cara apa kalau mau jujur? Mungkin sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah diirit-irit misalkan. Tahu-tahu ternyata Allah bikin ada yang tadi dengan cara dia nggak bayar utangnya, akhirnya jadi punya pahala sedekah yang setiap hari. Tolong orang. Ini kan kadang ada yang memang dianya beneran nggak ada, atau ada yang memang dianya memang udah batu, emang nggak mau bayar, emang udah niat jahat. Tapi kabar baiknya mah tadilah di dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dan Allah Maha Adil, akan ada balasan untuk itu. Ya. Karena sekarang mau dipakai trik atau kayak gimana pun juga dianya nggak ada duit, bagaimana? Karena tetap ada kebaikan dan Bismillah. Ketika kita makin tawakal sama Allah, rezeki pasti akan selalu ada. Tenang aja. Dan rezeki yang paling baik kan kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pahala tadi. Kadang kita kalau mau disuruh tuker nih, ya, pengen disuruh dapat duit atau dapat pahala, kalau mau jujur makan di alam setelah kematian, kita lebih butuh duit atau pahala? Kalau mau jujur, ya, Bismillah ya, bisa jadi sama ya, udah di sini pahala sedekahnya udah paling banyak dibandingkan orang-orang lain. Ya. Dan semoga Allah bukakan hatinya yang nggak pada bayar, singkat tuh gerak taubatnya, Insya Allah. Masa gara-gara Alhamdulillah kan utang tuh repot. Misalkan dia udah jadi ahli tahajud, tapi dengan sengaja minjem dengan niatan gak mau bayar, ketahan deh, gak bisa nyampe ke surga sebelum dilunasi. Alhamdulillah. Dan ya Bismillah ya, semoga Allah mudahkan, lancarkan segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mana ayah suara? Oh itu ya, di WA di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya? Baik, sudah. Di sini banyak yang dijahatin sama laki-laki kayaknya. Berarti kalian banyak banget ini pahalanya. Jangan-jangan inilah wajah-wajah para ahli surga ya. Bagaimana menyikapi ayah yang tidak bertanggung jawab? Ya, balik lagi yang pertama, ubah sudut pandangnya dulu kayak tadi. Kita tidak sedang dirugikan. Yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi memang bedanya mungkin kalau ke orang, kita dia mah nyakitin saya, kita jaga jarak deh biar nggak disakitin. Itu kalau ke orang boleh. Kalau ke orang tua beda urusannya. Punten ya, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ya, tapi kalau ditanya kenapa kita harus berbuat baik, kan dianya jahat. Kita berbuat baik bukan supaya dia cinta, Allah suka, gitu aja.
daripada satu dunia cinta tapi Allah benci. Udah bismillah, bismillah. Tetap suruh berbuat baik. Bahkan punten ya, punten di sana. Kalau waktu itu ada yang nanya kayak gini, misal ada seorang ayah dan ibu misalkan membuang bayinya ke tempat sampah, baru setengah jam setelah ngelahirin langsung dibuang ke tempat sampah misal. Dan setelah 30 tahun bayi ini misalkan Allah uji dia jadi orang kaya misalkan. Tiba-tiba orang tuanya datang, "Hai anakku, kami dulu yang buang kamu loh, minta duit dong." Menurut aturan Islam, orang tua yang kayak gitu kasih duit atau jangan? Kasih, betul. Kenapa? Dia berbuat kayak gitu, ada tanggung jawabnya nanti di sisi Allah. Dan kita nurut sama, kita berbuat baik sama orang lain, ke orang tua, perintah Allah, bukan supaya mereka jadi baik ke kita, bukan. Kan ya, kenapa kadang orang-orang tokoh-tokoh di dalam Islam itu kadang luar biasa gitu ridhonya, begitu ikhlasnya dalam berbuat kebaikan itu, dijahatin kayak gimana gitu tetap baik. Karena dari awal mereka niatnya satu, Allah suka, bukan supaya mereka suka. Ya, kalau misalnya dia nggak bertanggung jawab ya sudah. Berarti mungkin cara aku ke surga lewat sini ada pahalanya. Bahkan punten ya, di kitab Riyadhus Shalihin pernah nemu hadis kayak gini. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sungguh hina, 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Dijawab, orang yang mendapati orang tuanya berada dalam kepenjagaannya, terus anak ini gagal ke surga. Maksudnya contoh. Orang tua ini misalkan punya anak 4 dan dia milih untuk tinggal sama anak yang ketiga. Dengan tiap hari punten harus nyuapin, harus nyebokin, harus mandiin dan segala macam. Terus ini anak yang nomor 3 ini yang ngejaga, dia gagal ke surga. Kata Nabi, sungguh hina. Maksudnya apa? Itu teh udah amalan paling surga pisan ya, Nabi surga pisan. Terus dia masih gagal ke surga, itu dia ngapain aja? Dan terus akhirnya kita mendapati suatu kondisi di mana punten orang tua yang harusnya gimana tapi malah tidak melakukan yang seharusnya. Demi Allah, itu kalau berdasarkan hadis tadi, itu ganjaran pahalanya lebih terjamin surganya daripada yang dapat orang tua yang mungkin lebih baik. Tapi yang paling penting itu utama, sudut pandangnya diubah dulu, ya. Bahwa yang rugi itu satu, tambah jauh dari Allah, bukan dijahatin orang, bukan. Kalau gara-gara dijahatin orang kita tambah dekat sama Allah, demi Allah itu juga pertolongan, meskipun kita nggak suka dengan bentuk pertolongannya. Tapi itu kalau ujungnya surga mah kita pasti sepakat aja, betul? Ya udah, dan balik lagi. Sisanya kita nggak bisa bolak-balik hati manusia. Dakwahin bisa, nasehatin bisa, berbuat baik bisa. Tapi bismillah suatu saat Allah udah ridho, mungkin hatinya Allah bolak-balikan, ya Allah, nak, bapak tuh nggak baik sama kamu, tapi kok kamu tetap nurut? Kenapa, nak? Bukan karena akunya yang baik, Pak, tapi ini karena Allah, Islam yang nyuruh. Masya Allah. Kalau bolak-balikan hatinya berubah tuh bisa jadi. Ya gitulah kalau dengan orang tua mah ya. Ladang pahala yang luar biasa. Pokoknya sederhana. Kalau ditanya, bahkan kalau ada yang nanya, gimana sih cara ke surga paling gampang? Maka guru kami waktu itu malah jawab, kamu punya orang tua nggak? Masih ada. Maka itu pintu surga yang paling tengah. Kalau ditanya cara paling gampang ke surga, kayak gitu. Orang tua aja. Jadi mandang orang tua itu bukan masalah aku benar, dia salah, aku lebih pintar, aku sekolahnya lebih tinggi, mamaku udah. Pokoknya kalau ngelihat orang tua tuh harus ngelihat dengan pandangan dia jalan bagiku untuk ke surga. Gitu aja. Bukan kalau orang tua berkata, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya Pak, betul, udah nggak usah dibantah. Selagi nggak bertentangan dengan akidah, dengan syariat, mangga, Kecuali kalau kita udah disuruh nyembah batu, nyembah selain Allah, itu baru silakan, nggak usah. Tapi kalau cuma sekedar gitu, bisa. Harus mandang orang tua dengan cara seperti itu, benar. Cara paling gampang untuk surga dengan surga dengan nurut sama orang tua, bismillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah bahagiakan. Insyaallah. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk bapak-bapak yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belum ada ilmunya, Pak. Saya juga nggak bisa jawab deh. Dan apalagi saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik sebetulnya. Ya. Udah gitu lama tinggal dengan nenek, beliau muda, jadi ya makan babi dulu, ya. Maka nggak ada kebaikan lah pada diri Allah aja yang nolong. Udah mah dosanya banyak, Allah aja yang tutupin aibnya. Dan lagian aslinya kan bicara tentang ilmu itu yang saya tahu bukan manusianya yang pintar, tapi tergantung sang pemilik ilmunya mau nitipin atau enggak. Ya tinggal kita ngerayu aja, udah bismillah, dekat kepada Allah. Kadang punten niat salah, meskipun hafal 1000 dalil, Allah bisa menjadikan 1000 dalil itu gak ada yang mempan di hati pendengarnya, gak ada yang mau ngamalin. Tapi kalau niat benar, bismillah, dalil cuma hafal 1, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang ingin mengamalkan dari orang tersebut. Jadi nunduk di hadapan Allah, gak bisa apa-apa. Dan ditanya gimana, nggak tahu juga ya. Ngaji mah ngaji gitu ya. Programnya ada, jadwalnya ada, kegiatannya ada, tapi ya aslinya mah Allahnya aja terlampau baik, ditutupi aib-aibnya. Ya, dan aslinya mah yang disampaikan juga insya Allah udah pada tahu lah tadi, bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ya dari tadi mah kita ngobrolin yang penting ngomongin tentang Allah aja, karena kata Allahnya ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang tenteram. Tadi tambah tenang atau gelisah ibu? Bukan karena sayanya, tapi karena kita lagi ngomongin Allah, jadi ingat Allah, hati menjadi tenteram. Nggak ada psikologi gini, itu aja, ya. Maka gitu aja. Tapi memang kalau nasihat dari guru sih, gimana cara supaya belajar, kan ilmu itu luar biasa luas Bu ya. Hadis saja ada berapa banyak, ya, tafsir Al-Quran aja ada berapa kitab gitu ya. Belum belajar yang lain-lain. Beliau pernah nyebutin ya, persamaan di antara semua orang yang akhirnya bismillah, mudah-mudahan Allah titipin ilmu. Salah satunya yang pertama ya memang kudu minta tolong dulu kepada Allah. Ayatnya di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang Al-Quran tentang utang piutang. 1 halaman 1 ayat di sebelah kiri. Tapi di ujungnya coba perhatikan. Allahnya berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Coba kalau udah Allah yang ngajarin gimana lupa? Tapi persamaannya satu, yuk. Bahkan harus nyampe ditingkatin maksa untuk tambah takwa. Pertama 5 waktu nih, 5 waktu udah beres, mulai duha misalnya. Duha udah mulai rutin, mulai tahajud pelan-pelan. Tahajud udah mulai rutin, mulai puasa ayamul bid misalnya. Ayamul bid mulai rutin, mulai naik lagi Senin Kamis. Tapi persamaan dari mereka semua, kata guru-guru kami, mereka semua maksa. Ya, maksain untuk terus ningkatin. Gak cuma sekedar, kan yang penting udah 5 waktu, terus udah weh. Ya. Yang kedua, ada baik kepada guru, kepada kitab-kitabnya, kepada yang mendengarkannya, itu ada adabnya, ya. Karena aslinya kan bukan kitanya yang pintar, aslinya yang memiliki ilmu mau nitipin kepada kita atau enggak, ya. Tapi itu beliau. Saya masih nyantri, sampai sekarang dia masih belajar. Dan mohon dinasehati, mohon dikoreksi kalau ada yang salah dalam menyampaikan. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Cekap. Udah pas jam 5.